Baik, perkenalkan Mas, di sini nama saya Muhammad Dava Rizky Sutrisno dengan 3 NMP terakhir 207. Di sini saya ingin mendemokan 4 program saya yang AC waktu revisi praktikum kedua. Waktu praktikum pertama itu saya mendapatkan 0 AC dan beberapa wrong answer. Kenapa saya mendapatkan 0 AC waktu itu? Dikarenakan waktu itu saya belum benar-benar memahami semua materi string. Bisa dibilang saya benar-benar belum sangat sedikit pemahaman saya soal materi string waktu praktikum itu. Tapi waktu praktikum kan ada soal yang berputar-putar di situ, itu hanya tidak ada materi stringnya. Waktu itu saya terkendala di saat mau merotasi matriksnya. Saya tidak tahu programnya bagaimana untuk merotasi matriks sesuai yang kita inginkan. Jadi waktu itu saya dapat wrong answer beberapa kali. Tapi untuk 3 program lainnya yang bersangkutan dengan string, meskipun WL tidak ada stringnya, tapi WL juga saya kurang paham karena terlalu sulit mungkin menurut saya. Tapi untuk 2 soal yang pesan alien sama ujub kena hack itu kan menggunakan string, waktu itu saya benar-benar tidak tahu cara mengerjakannya, dan WL juga. Untuk berputar-putar kemarin saya terkendala waktu merotasi matriksnya. Tapi waktu revisi kemarin saya mendapatkan 4 AC karena waktu revisi saya sempat mengerjakan bersama dengan teman saya. Meskipun mengerjakan bersama teman saya tetap sulit untuk memahami program untuk yang mencakup materi string, yaitu pesan alien dan ujub kena hack. Saya sangat sulit untuk memahaminya dan saya juga belum sempat benar-benar mempelajari materi string karena waktu itu masih ETS kalau tidak salah. Tapi untuk yang berputar-putar, saya berhasil mendapatkan dari teman saya untuk cara merotasi matriksnya. Awalnya saya berusaha untuk mencari sendiri bagaimana program yang bisa merotasi matriks 90 derajat. Saya sudah search ChatGPT dan banyak-banyak sumber lainnya di internet. Entah kenapa saya masih tidak menemukan program yang tepat. Saya juga kurang tahu apakah saya salah menggunakan program itu atau memang cara penggunaan saya dengan program itu kurang tepat atau bagaimana. Jadi waktu itu saya mengumpulkan sesuai dengan punya teman saya. Benar-benar sama persis programnya dan hanya saya ubah mungkin urutannya saja atau mungkin beberapa variabel yang saya ubah, tidak mengubah sama sekali bagaimana caranya dia, ya caranya untuk program-programnya itu tidak saya rubah sama sekali karena waktu itu saya benar-benar sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengerjakannya dan juga waktunya juga sudah sangat-sangat sudah mau habis waktu itu waktunya karena terpotong belajar untuk ETS waktu itu saya. Di sini saya akan mulai saja mendemokan dari program pertama untuk soal berputar-putar. Di soal berputar-putar ini sendiri, di soal ini disuruh untuk kita menginput sebuah matriks, lalu kita dengan program kita disuruh untuk merotasi matriks itu sejauh 90 derajat sebanyak yang kita inginkan saat penginputan. Di sini dijelaskan untuk batasan matriksnya sendiri, batasan AB ini hingga 100, lalu untuk batasan N untuk rotasinya hingga minus 1000 dan 1000 kali. Untuk di soal kita diminta untuk melakukan 2 kali penginputan, yaitu penginputan pertama itu ada untuk menginput batasan matriks yang akan kita input nantinya dan jumlah banyak rotasi yang diinginkan. Di sini contohnya ada 343 yang dimana 3 ini mewakili untuk baris matriksnya, 4 mewakili kolom matriksnya, 3 mewakili rotasi sebanyak 3 kali searah jarum jam kepada matriks itu. Lalu di penginputan kedua, tentu saja ada penginputan matriks yang ingin kita rotasi sesuai dengan batasan yang sudah kita input tadi. Seperti contoh di soal ini ada 343, maka dia akan menginput matriks 3 kali 4, 3 baris dan 4 kolom. Lalu nanti pengeluarannya tergantung dengan jumlah rotasi yang diinginkan oleh sang yang menginput matriksnya tadi. Dia ingin merotasi 3 kali, maka ini hasilnya nanti. Lalu lanjut saja ke program punya saya. Di sini program saya berbeda dengan yang saya submit waktu revisi karena ya tadi saya bilang sudah waktunya juga kurang cukup dan saya juga tidak sempat memahami bagaimana programnya dia. Tapi sekarang
saya sudah cukup memahami program punya teman saya itu dan sudah saya modifikasi sedikit. Dengan di sini saya mulai dengan ada 4 fungsi yang berbeda. Di sini saya membuat 4 fungsi yang berbeda karena waktu saya melihat program punya teman saya, menurut saya kurang efisien di fungsi utamanya. Jadi di sini saya pecah lagi menggunakan fungsi yang berbeda. Di sini saya mendeklarasikan 4 fungsi. Sini fungsinya untuk merotasi matriks yang sudah kita input tadinya. Di sini karena variasi rotasi yang bisa terjadi pada matriks itu hanya ada 4 variasi. Yaitu ketika dia rotasi pertama, rotasi sekali, yang kedua rotasi kedua kalinya, yang ketiga rotasi ketiga kalinya, dan yang keempat yaitu rotasi 4 kali, atau ketika dia merotasi 4 kali itu maka hasilnya akan menjadi matriks awal. Karena ketika diputar 360 derajat, maka posisi-posisi elemen-elemen matriks itu akan kembali ke posisi sebelumnya atau posisi awalnya. Makanya di sini saya membuat 4 fungsi untuk menyederhanakan fungsi utamanya nanti. Di sini ada rotasi 1, 2, 3, dan fungsi print ini atau bisa dibilang rotasi 4. Saya tulis fungsi print saja karena rotasi 4 itu sama dengan fungsi matriks yang awal. Jadi hanya perlu mengeprint saja. Lanjut ke fungsi utamanya, di sini saya mempunyai 3 variabel yaitu A, B, dan R seperti yang di soal. Di sini A sebagai batasan untuk baris matriks yang ingin dirotasi, yang B sebagai kolomnya, dan R jumlah rotasi yang diinginkan. Di sini saya ada membuat matriks kosong awalnya, mendeklarasikan matriks kosong dengan batasan 100 sesuai yang ada di soal. Lalu di sini saya ada scanf untuk penginputan 3 variabel utama awalnya, yaitu A, B, dan R sebagai batasan baris, kolom, dan jumlah rotasi yang diinginkan. Lalu untuk penginputan matriksnya sendiri, di sini saya menggunakan looping 2 kali untuk menginputan matriksnya itu karena saya menginput matriksnya itu karena sebelumnya juga sudah pernah menggunakan program yang sama seperti ini. Di sini looping yang pertama digunakan saya melooping untuk tiap-tiap barisnya. Lalu looping kedua untuk penginputan tiap-tiap kolomnya. Di mana ketika barisnya sama dengan 0, nanti dia akan melooping dulu kolomnya dari 0 hingga batasan kolom yang diinginkan. Lalu dimasukkan ke dalam matriks yang sudah saya declare tadi, yaitu matriks 100 kali 100 tadi. Matriks awalnya, matriks kosongnya. Di sini untuk penginputannya menggunakan looping 2 kali seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada pengkondisian di mana ketika rotasinya itu kurang dari 0 atau bersifat negatif. Karena ketika bersifat negatif, maka rotasinya itu akan berlawanan arah jarum jam. Di sini jika kita bayangkan matriks yang jika dirotasi 1 kali berlawanan arah jarum jam, itu hasilnya akan sama dengan matriks yang diputar sebanyak 3 kali searah jarum jam. Maka dari situ, di sini saya tambah 1000 dulu sesuai batasannya biar perhitungannya tidak perlu sampai ada negatif dan cukup bilangan positif saja biar percabangannya lebih sedikit. Lalu di sini ada percabangan lagi untuk tiap-tiap kondisi yang akan terjadi, yang kemungkinan bisa terjadi untuk setelah rotasi matriks. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika menjelaskan 4 fungsi ini. Ini di mana ada kondisi pertama ketika dia berotasi 1 kali, yang kedua berotasi 2 kali, yang ketiga berotasi 3 kali, dan yang keempat itu ketika dia berotasi 4 kali atau dia akan kembali ke matriks awalnya. Di sini jumlah rotasi yang diinginkan saya moduluskan 4 dulu, dikarenakan ketika matriks itu berputar sebanyak 4 kali kan dia akan kembali ke matriks awalnya, maka sisanya itulah yang akan merubah matriksnya itu. Misal contoh, jika kita menginginkan berputar 7 kali, maka pada putaran keempat matriks itu akan kembali ke matriks semula dan akhirnya dia hanya akan berputar 3 kali. Maka dari itu di sini saya moduluskan 4 untuk mengetahui sebenarnya berapa kali matriks itu akan berputar. Yaitu jika 1, maka saya di sini memanggil fungsi rotasi 1, jika 2 saya memanggil fungsi rotasi 2, dan seterusnya. Di sini 3. Dan ini ketika selain 1, 2, 3, atau bisa dibilang jika dia bersisa 0. Maka jika bersisa 0 sama dengan dia berputar 4 kali dan kembali ke matriks awalnya. Di sini ada
memanggil fungsi print matriksnya. Lanjut, di bawah sini saya ada mendeklarasikan fungsi-fungsi 4 yang ada di atas tadi ini. Saya mendeklarasikan di bawah fungsi utama biar terlihat rapi saja. Di sini untuk fungsi memutar matriksnya saya masih mengambil punya teman saya karena saya sudah nyoba-nyoba di internet, seperti yang di internet dan ChatGPT juga saya tidak menemukan program yang bisa memutar matriks dengan tepat, dan juga mungkin entah apakah itu programnya yang salah atau saya yang salah cara menggunakan programnya. Jadi di sini untuk fungsi pemutaran matriksnya saya masih melihat punya teman saya, tapi di sini saya sudah memodifikasi sedikit dengan memecahkan fungsinya. Fungsi memutar matriksnya saya buat fungsi sendiri di luar fungsi utama. Untuk fungsi rotasi pertama di sini fungsinya itu dia hanya akan mengeprint dengan dengan perubahan posisi-posisi yang ada. Di sini ada 2 kali looping, hampir sama dengan penginputan, tapi hanya saja ketika penginputan kita menggunakan scanf untuk menginputnya, tapi ketika outputnya saya menggunakan printf di sini untuk mendeklarasikan outputnya untuk mengeprint. Di sini looping yang pertama dia melooping untuk tiap-tiap kolomnya terlebih dahulu. Lalu untuk looping yang kedua dia akan melooping untuk tiap-tiap barisnya, bermulai dari baris yang paling akhir terlebih dahulu. Karena di sini berputar hanya 1 kali. Untuk berputar yang 2 kali mirip-mirip juga, looping 2 kali, hanya berbeda pada batasan loopingnya saja. Di sini untuk awalnya batasan loopingnya itu bermulai dari akhir barisnya dulu, baru dia akan melooping untuk akhir dari kolomnya, baru nanti akan di print seperti biasa. Lalu di sini untuk rotasi 3 kali dia sama, looping 2 kali, hanya berbeda pada batasannya. Dia mulai dari kolomnya, batasan kolomnya, baru dia akan mulai dari baris awalnya sehingga akhirnya, lalu akan di print seperti biasa. Lalu di sini untuk void print ini yang benar-benar hampir sama dengan fungsi waktu penginputannya tadi, tapi hanya berubah pada scanf-nya saja menjadi printf. Dikarenakan fungsi penginputan tadi ini kan untuk menginput tiap-tiap elemen di matriksnya tadi, tapi di sini fungsi outputnya untuk melooping tiap-tiap elemen yang akan di print, karena itu hanya berbeda pada printf dan untuk new line-nya sendiri untuk menginput matriksnya. Begitu saja untuk program berputar-putar punya saya, versi saya, yang meskipun ada beberapa bagian yang mirip-mirip dengan punya teman saya, untuk terutama program merotasinya, karena saya juga tidak tahu cara merotasinya, tapi saya memahami punya teman saya saja dan saya menggunakan punya teman itu. Baik, itu untuk program berputar-putar saya. Jadi saya akan break dulu sebentar sebelum saya melanjutkan untuk ke program pesan selanjutnya, itu pesan alien, Mas. Baik, Mas, di sini saya lanjutkan untuk program kedua saya waktu revisi kemarin, yaitu program pesan alien. Di soal pesan alien ini sendiri kita disuruh untuk memberikan input sebuah string yang dimana nanti akan diterjemahkan ke suatu pesan aliennya atau ke bahasa buminya. Di sini logika yang saya pakai ketika mengerjakan soal ini, di sini itu di sini program ini membuat kita bisa menerima sebuah input string, dan dimana nanti sesuai dengan patokan yang kita inputnya, kita bisa merubah kata per kata dari string itu ke kata yang lainnya dengan cara menambahkan atau mengurangkan kode ASCII-nya. Di contoh soalnya bisa dilihat seperti ini. Di sini maksudnya itu kita diminta pertama ada suatu inputan, di mana inputan itu mewakili untuk berapa kalimat yang akan kita rubah. Berapa kalimat yang akan kita terima inputnya dan akan kita rubah nantinya. Untuk inputan pertama itu ada suatu integer, itu dia mewakili untuk jumlah kalimat yang ingin dirubah nantinya, jumlah kalimat yang ingin diinput. Lalu untuk di sini loopingnya itu seperti ini, nanti dia ini maksudnya 2 kalimat itu setiap kalimat dia juga akan mewakili suatu baris satu inputan lainnya untuk mengetahui dia ingin merubah ke bahasa alien atau ke bahasa bumi.
Di sini contohnya dia ada 2, maka dia akan 2 kalimat dengan 2 metode yang berbeda. Langsung saja ke program punya saya ini. Di sini pertama-tama saya menciptakan 2 fungsi yang berbeda dulu, agar ketika di fungsi utamanya nanti tidak terlalu panjang dan tidak efisien nantinya. Sini ada cara ubahnya dan cara untuk bahasanya nanti. Mulai saja ketika di fungsi utamanya ini. Di sini saya ada mendeklarasikan integer n dulu, lalu menggunakan scanfn dulu sebagai patokan awalnya jumlah kalimat yang ingin kita rubah nantinya. Lalu di sini saya membuat sebuah string kalimat dan string mode, dan juga di sini ada array suatu jarak dengan batasan semuanya ini berbatasan n. Batasan n yang sudah kita input nantinya. Lalu di sini saya ada looping untuk setiap kalimat yang ingin kita input nantinya. Looping berdasarkan batasan yang sudah kita input sebelumnya. Saya ada looping untuk menginput kalimatnya, modenya, dan perubahannya nanti. Di sini loopingnya sesuai dengan batasan. Lalu awalnya di sini ada scanf. Di sini scanf-nya ini ada 2 kali. Yang awalnya seperti yang ada di contohnya, ada 2 kali, yaitu simbol yang mewakili ingin perubahan ke bahasa alien atau ke bahasa bumi, atau bisa dibilang ingin menambahkan kode ASCII dari kata per kata dalam string itu, atau mengurangkan kode ASCII kata per kata dalam string itu. Lalu selanjutnya ada sebuah angka, atau di sini saya mendeklarasikan sebagai integer. Angka ini berfungsi untuk sejauh mana ingin dirubah kode ASCII-nya, atau di sini saya mendeklarasikan sebagai jaraknya. Maka dari situ di sini saya scanf. Yang pertama itu ada scanf untuk mode dan jarak, yaitu mode ketika ingin menambahkan atau mengurangkan kode ASCII di stringnya, lalu jarak sejauh mana dia ingin ditambahkan. Di sini ada fgets untuk mengambil string yang diinginkan nantinya, yaitu fgets. Di sini string yang ingin diambil itu kalimat dengan size sebuah kalimat stdin. Lalu di sini ada sebuah, ini saya gunakan untuk biar bisa memisahkan string yang kita input nantinya, dimana kalimat dengan baris yang sesuai urutannya tadi nanti di sini untuk kolomnya, tapi menggunakan strcspn kalimat dan null. Maksudnya di sini strcspn dia kalimat ini akan dicari, kalimat pada baris yang sesuai loopingan tadi ini akan dicari karakternya ketika dia berupa enter nantinya. Karena ketika kita ingin menginput 2 kalimat, nanti kan ketika penginputan di akhir string ini nantinya akan ada enter, dan enter itu akan masuk ke sebuah string ini, ke elemen string ini nantinya enter itu. Maka dari itu menggunakan strcspn di sini untuk mencari di manakah enter itu nantinya. Nah, ketika menemukan sebuah enter di situnya nanti, maka string pada baris yang di looping tadi itu dan pada kolom yang ada enternya itu akan berubah menjadi karakter null untuk mengakhiri stringnya itu. Lalu di sini ada looping satu kali lagi, yaitu looping yang memanggil fungsi bahasa. Di sini fungsi bahasa sini seperti yang di atas ini saya buat itu untuk merubah atau mentranslatekan, kalau di soalnya mentranslatekan string itu. Tapi di programnya ini kan untuk merubah kode ASCII-nya, merubah string itu sesuai dengan kode ASCII-nya. Di sini fungsi bahasa dengan parameter dengan argumen kalimat dengan urutan kalimat sesuai dengan batasan tadi. Misal di sini mulai dari 0 dulu, jadi kalimat pada urutan ke 0, baru 1, 2 atau berapa tergantung batasannya. Lalu di sini ada penginputan jarak yang keberapa juga, dan juga ada penginputan mode. Mode ini ingin mode bintang atau pagar yang mewakili penjumlahan atau pengurangan ASCII-nya. Lalu ketika tiap-tiap barisnya nanti ini sudah berubah menggunakan looping ini, looping untuk tiap-tiap baris stringnya sudah berubah, maka di sini nanti saya menggunakan looping lagi untuk ngeprint string yang sudah jadi tadi. Ini looping biasa untuk ngeprint matriksnya tadi berurut dari baris atau dari kalimat pertama, string kedua, string ketiga, string keempat, dan selanjutnya sesuai dengan batasannya tadi.
Lanjut di sini saya akan menjelaskan dulu untuk fungsi bahasa yang di sini, karena yang dipanggil di sini nantinya itu adalah fungsi bahasa. Jadi saya akan menjelaskan fungsi bahasa dulu. Di sini fungsi bahasa saya menggunakan parameter ada sebuah char string kalimat di sini untuk nantinya bisa menerima sebuah input string yang kita inginkan, yang sudah kita input awalnya. Nanti di sini dia akan menerima inputan string itu. Lalu di sini ada integer kunci untuk menerima sebuah value kuncinya atau value jarak seberapa jauh. Di sini jaraknya ya. Di sini jarak seberapa jauh ingin dirubah. Jadi di sini dia parameternya saya buat namanya kunci saja. Lalu di sini ada char mode, yaitu modenya ini bintang atau pagar untuk ditambahkan atau dikurangkan. Di sini mulai dari bahasanya dulu, karena di sini dia sudah menerima string sebuah kalimat, integer sebuah kunci, dan caranya sebuah mode. Di sini kan dikirimnya kalimat sesuai dengan kalimat yang keberapa, jarak yang keberapa, dan mode yang keberapa, sesuai looping ini tadi, baru dia akan menerimanya di fungsi bahasanya ini nanti. Di fungsi bahasanya itu sendiri nanti terisi sebuah looping untuk mengubah tiap-tiap elemen-elemen dalam string itu nantinya. Yaitu di sini loopingnya mulai dari 0 karena elemen string itu mulai dari 0, kalimat i, lalu i++ hingga stringnya habis. Di sini untuk kalimat yang ke i mulai dari 0, dia akan memanggil fungsi ubah ini. Fungsi ubah ini saya lanjut dulu fungsi ubah. Di sini ada fungsi ubah, yaitu saya menciptakan fungsi ini, fungsi untuk mengubah elemen atau kata dari kata dalam string yang sudah kita input tadi itu untuk mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini untuk mengambil fungsi ubah, dia akan mengirimkan kalimatnya. Kalimat i maksudnya di sini adalah kalimat elemen yang keberapa, yaitu kata per katanya. Di sini dia juga akan mengirimkan variabel kuncinya tadi, lalu variabel modenya. Untuk variabel kunci kan untuk jaraknya tadi, modenya untuk ingin ditambahkan atau dikurangkan tadi. Jadi fungsi bahasa itu hanya untuk melooping perubahan elemen per elemen dari string itu, karakter per karakter dari string itu tadi, fungsi bahasa tadi itu. Dia setiap karakter nanti akan memanggil fungsi ubah tadi untuk mengubahnya. Saya lanjutkan untuk ke fungsi ubahnya ini. Di parameternya sendiri saya ada parameter char hurufnya, karena tadi yang ketika kita kirim untuk fungsi bahasa tadi kan sudah elemen per elemen dari stringnya tadi, jadi sudah bisa dibilang hanya satu huruf saja, makanya saya namakan huruf saja di sini. Dan ada integer jarak dan mode sama saja, karena itu sebagai patokan perubahannya nantinya. Untuk di sini penjelasan dari fungsi char ubahnya sendiri ada di bawahnya di sini, biar lebih rapi saya buatnya. Dimulai dari ada pengkondisian dulu. Di sini pengkondisiannya saya buat agar elemen yang dikirim ke sini nantinya, jika dia yang akan dirubah nantinya yang dikirim ke sini dan akan dirubah itu hanya elemen huruf saja, mau itu huruf kapital atau huruf kecil, sesuai dengan di sini pengkondisiannya saya ada, jika karakter yang dikirim tadi itu dikirim dari fungsi bahasa ini tadi, dia berada pada cakupan A dan Z kecil hingga A dan Z besar, maka programnya akan berjalan. Jika dia tidak mencakup dalam cakupan ini, batasan ini, maka dia akan langsung saja kembali ke dalam kalimatnya itu. Karena di sini menggunakan seperti ini digunakan agar perubahan nantinya di sini, perubahan elemen per elemennya yang bukan merupakan huruf, misal jika ada spasi, dia tidak akan berubah. Spasi, titik, atau koma, dia tidak akan berubah karakternya. Karena tidak memasuki batasannya di sini. Karena yang diminta di soal itu di sini hanyalah ini, hanya kata per kata, hanya huruf-hurufnya saja. Koma di sini dia tidak berubah, tanda seru di sini dia tidak berubah, meskipun kita tahu di ASCII table-nya di sini tanda seru memiliki ASCII sendiri, tanda punya ASCII sendiri, koma, titik, begitu juga spasi dan lainnya ada ASCII-nya sendiri dalam program itu. Untuk mencegah perubahan itu, makanya di sini menggunakan batasan seperti ini, batasan pada huruf saja.
Lalu ketika dia sudah memenuhi batasan pada hurufnya saja, nanti itu di sini saya akan mendeklarasikan dulu untuk car awal atau car dasarnya dari kata itu, apakah kata itu sebuah kapital atau tidak. Di sini jika car awal di sini bisa mendeklarasikan jika huruf yang sudah yang dikirimkan tadi itu, huruf itu dalam cakupan huruf kecil atau huruf lowercase atau huruf kecil, maka dia car awalnya atau car basicnya akan A yang kecil. Jika tidak, maka huruf kapital. Di sini saya menggunakan untuk saya memisahkan karakternya sebagai kapital atau tidak, karena sesuai dengan ada ASCII table-nya. Untuk ASCII table huruf kapital dan huruf tidak kapital ini ada jarak yang cukup jauh perbedaannya cukup jauh, dan juga ASCII table-nya berbeda. Misal A kapital dengan A kecil di sini ASCII-nya berbeda juga. Maka dari itu di sini saya ngecek dulu untuk hurufnya itu kapital atau tidak lah, untuk menetapkan base-nya dulu untuk digunakan pada perubahan ASCII-nya nanti. Lalu di sini ada pertimbangan untuk mode yang sudah kita input tadi, apakah itu sebuah pagar atau dia sebuah bintang. Lalu ketika dia pagar, dia akan menggunakan rumus seperti ini. Di sini saya rumus untuk perubahannya yang di sini maupun yang bintang ini, saya melihat punya teman karena saya tidak tahu cara merubah ASCII-nya itu, kodenya itu, cara merubahnya, rumusnya seperti apa, saya kurang tahu juga. Jadi saya untuk rumusnya ini saya ngambil dari teman. Dimana jika pagar nanti rumusnya dia di sini saya menciptakan dulu cara urutan baru. Ini kata yang sudah dirubah maksudnya nanti. Dia rumusnya ada huruf tadi yang sudah dikirimkan awal, base-nya tadi ditambah jaraknya yang ingin dirubah, lalu dimodulus 26 baru ditambah awal lagi untuk rumusnya ini. Baru nanti ketika dia sudah selesai untuk menghitung ini, maka dia akan mereturn nilai urutan tadi. Jika dia menggunakan bintang, maka rumusnya akan seperti ini dan mereturn nilai urutan yang sudah sesuai rumusnya ini tadi. Di sini ada returnnya untuk mengembalikan ke string awalnya tadi. String awal inputan tadi untuk mereturnnya, untuk merubahnya nanti. Jadi di situ saja untuk programnya. Sepertinya sudah saya jelaskan semuanya. Yang ini sudah sepertinya tadi looping. Ini looping untuk memprint stringnya tadi. Ini langsung saya coba saja. Di sini saya ambil contoh yang di soal aja. Misal seperti ini. Nah, dia akan sudah sesuai hasilnya, outputnya dengan yang ada di soal ini. Lalu aku akan buat 100 benar sesuai dengan yang ada di soal tadi. Yang berputar-putar tadi saya lupa untuk mengetes run-nya. Di sini saya coba saja run. Maaf tadi saya lupa, Mas. Di sini saya coba dari contoh yang di soal saja. Misal ada 3, 4, 3, lalu 3, 5, 2, 5, lalu 10, 6, 9, 3, lalu 3, 1, 8, 1, lalu dijalankan sesuai dengan di soal. Outputnya juga sudah sama, 531, 298, 561, 3, sudah sama sesuai yang di soal. Jadi kodenya sudah jalan dengan benar. Gitu. Tadi ini mohon maaf saya lupa untuk mencoba untuk mengetes untuk merun kode yang berputar-putar tadi. Tapi sudah saya run di sini, dan ini PA juga tadi sudah berhasil juga. Kodenya kurang lebih seperti ini punya saya, Mas. Saya akan break dulu sebentar sebelum saya melanjutkan ke kode saya selanjutnya, Mas. Baik, saya lanjutkan, Mas. Di sini untuk soal yang ketiga, yaitu ucup kena hack. Ini program punya saya. Sebenarnya programnya setelah saya lihat banyak teman saya, ini programnya sangat simpel aslinya sebenarnya. Sangat simpel, hanya saja kita harus mengetahui cara, saya tidak mengetahui cara untuk mengambil untuk mengambilnya. Saya tahu mengambil huruf pada sebuah string itu, tapi untuk menggabungkan itu menjadi satu integer itu rumusnya saya tidak tahu. Makanya ketika itu tidak tahu, saya tidak bisa membuat programnya. Karena inti dari programnya itu adalah seperti itu. Untuk soal UKH ini, saya buka saja di sini.
Di sini dia diminta untuk seperti pesan kalian tadi, di sini menginput sebuah string, materi string lagi, di mana saya belum mendalaminya juga. Di sini ada penginputan sebuah string yang bercampur ada sebuah huruf dan sebuah angka. Dan ketika hurufnya terpisah-pisah seperti ini, nanti akhirnya yang akan diambil dari string itu adalah hurufnya saja. Nah, untuk program pengambilan hurufnya ini saja, mengambil huruf dari string itu saja, saya sudah bisa, tapi ketika saya mengambilnya itu nanti dia akan menjadi sebuah string sendiri yang dimana huruf-huruf ini, angka-angka ini dia akan bertipe elemen per elemen dalam string itu, bukan bertipe satu nilai integer. Jadi saya berkendala di saat menggabungkan angka-angkanya itu, Mas. Maka dari itu, waktu itu saya masih saya tidak mengatur apa-apa waktu praktikum. Saya juga tidak tahu cara menambahkannya itu waktu praktikum itu. Tapi waktu revisi saya melihat banyak teman saya ternyata cukup simpel saja. Ya sebenarnya sama untuk menginputannya, lalu melooping untuk mengambil angkanya. Tapi di sini dia sudah menemukan rumus untuk menjadikan angka-angka yang sudah kita ambil dari string itu menjadi satu, itu dia sudah ada rumusnya di sini. Tapi saya waktu itu tidak menemukan rumusnya, saya juga tidak tahu rumusnya seperti apa. Langsung saja di sini saya lanjut ke program saya dulu. Oh ya, di sini di soal tadi itu diminta untuk menginput 2 string saja ya. Berbeda dengan pesan alien, di pesan alien kita yang menentukan sendiri berapa banyak string yang ingin diinput. Tapi kalau di Ucup Kena Hack ini dibataskan hanya 2 string saja dengan batasan stringnya yaitu minimal 4 dan maksimal 18. Maksimal 18 string, maksudnya 18 elemen karakter di sini. Maka dari itu string di sini saya ngebuat dengan size-nya 19 karena tentunya seperti yang kita tahu sebuah string itu pasti ada nulnya nantinya. Di sini awal-awal dulu saya lupa menjelaskan, di sini ada fungsi angka char. Di sini fungsi dari saya membuat fungsi angka ini untuk mengambil tiap-tiap angka yang ada di string itu untuk memisahkan angka dan huruf, karena yang kita perlukan hanya angka saja. Maka di sini saya menggunakan fungsi sendiri untuk fungsi mengecek apakah dia angka atau huruf. Lanjut ke fungsi utamanya sendiri. Di sini ada 2 variabel string. Nah, sesuai yang di soal tadi, hanya diminta 2 saja. Makanya di sini saya mendeklarasikan 2 saja dengan batasan 19. Lalu saya di sini menggunakan scanf untuk string itu sendiri. Untuk string itu sendiri ada string yang pertama dan string yang kedua. Seharusnya awalnya saya ada membuat batasan jika string itu kurang dari 4 dan lebih dari 18 gitu. Saya ada kurang dari 4 saja karena lebih dari 18 tidak akan bisa masuk ke string ini. Saya ada membuat batasan seperti itu dan langsung saya return 0, tapi yang di sini batasannya dia ketika dia kurang dari 4 dan lebih dari 18, tapi ini saya rada ragu ketika menambahkan batasan ini apakah sebenarnya ini diperlukan atau tidak, karena kan size dari stringnya itu sudah 19. Ketika kita menginputnya lebih dari itu, apakah string itu akan terpotong atau bagaimana, apa tidak bisa menginput, saya kurang tahu. Jadi biar lebih aman saja, di sini saya menggunakan batasan saja sesuai yang ada di soal. Yaitu ketika string yang kita input tadi itu karakternya kurang dari 4, di sini menggunakan strlen untuk mengetahui panjang atau length-nya dari sebuah string itu tadi. Yaitu jika kurang dari 4 dan lebih dari 18, maka programnya akan berhenti dengan sendirinya atau selesai. Di sini juga saya mendeklarasikan variabel unsigned long integer. Di sini ada variabel number 1 dan number 2. Di sini karena yang kita butuhkan hanya angka yang kita ambil dari string 1 dan angka yang kita ambil dari string 2, maka dari itu saya menggunakan 2 variabel saja. Menggunakan unsigned long integer dikarenakan angka yang kita ambil itu tidak mungkin bisa menjadi negatif dan juga batasannya lumayan besar karena ada 18 digit. Saya takutnya tidak cukup nantinya ketika perhitungannya nanti tidak sampai gitu. Makanya menggunakan long integer. Lalu di sini pertama saya ada 2 looping yang berbeda untuk tiap-tiap dari string yang tadi ini. Sebenarnya bisa saja untuk menggunakan tidak ya, saya menggunakan 2 looping karena untuk 2 string yang berbeda. Saya lupa, saya kira tadi 1 string dengan 2 baris. Tapi saya membuatnya di sini 2 string berbeda. Makanya itu saya menggunakan 2 looping untuk string pertama dan string kedua. Tapi ya sebenarnya sama-sama saja
saya baru menyadari ternyata kurang efisien juga saya di sini karena programnya sama, perhitungannya sama, dan hanya loopingnya juga sama, hanya berbeda pada stringnya saja. Maaf, saya baru menyadarinya di sini. Di sini looping yang pertama digunakan untuk melooping seperti biasa untuk sebuah string. Jika ingin mengecek elemen per elemennya, maka ada looping untuk posisi elemennya bermulai dari 0, lalu dijumlahkan terus hingga sebuah stringnya itu habis. Di sini looping untuk elemen per elemennya. Di sini lalu ada pengecekan elemen per elemennya, memanggil fungsi angka tadi, fungsi angka tadi untuk mengecek apakah dia elemen huruf atau angka. Di sini saya menjelaskan langsung aja untuk angkanya karena sangat singkat saja. Fungsi angka di sini ketika dia menerima sebuah char atau karakter, maka karakter itu akan langsung di-return jika karakter itu sebuah angka atau bisa dibilang batasannya dari 0 hingga 9, maka dia akan langsung di-return angka itu. Jika tidak, maka dia tidak akan mereturn apa-apa. Makanya di sini memasukkan angka dengan yang kita kirim itu adalah elemen dari string yang tadi. Tiap-tiap elemen dari string yang sudah kita input awal tadi. Di sini jika iya, maka dia akan mereturn angka tadi itu. Lalu di sini adalah rumusnya untuk menyatukan angka-angka tadi itu menjadi satu. Di sini saya melihat punya teman saya, copy paste punya teman saya juga. Ini rumusnya yaitu number 1 sama dengan number 1 kali 10 ditambah elemen dari string itu sendiri, nilainya dikurang sama dengan 0. Ini saya juga kurang tahu dapat dari mana dianya, tapi saya mengikuti punya dia saja di sini. Di sini dia akan melooping terus hingga elemen stringnya habis. Lalu di sini sama seperti string 1 tapi hanya menggunakan string 2 saja. Perbedaannya hanya pada string 2-nya. Dan juga variabel yang digunakan yaitu number yang kedua. Lalu di sini ada pengkondisiannya sesuai yang diminta di soal. Jika number yang ada di string kedua itu lebih dari number yang ada di string pertama atau angka-angkanya itu lebih besar yang di kedua, maka dia diminta di soalnya untuk nge-print output sebuah kalimat ganti aja. Jika tidak, maka akan nge-print waduh. Lalu programnya akan selesai. Ini saja program dari Ucup Kena Hack saya. Di sini saya akan langsung coba run saja. Misal di sini saya input angka random, baru sini ada 23 sama kebanyakan sebenarnya. 23 saja. Lalu di bawahnya baru saya membuat angka yang lebih banyak dari 23, misal segini. Maka dia akan menciptakan output ganti saja karena pada string 1 yang didapatkan itu hanya angka 23 saja. Jadi total nilai angka yang di string 1 ada 23, tapi di string 2 dia ada 23, 34, 32. Nanti dia akan menjadi sebuah nilai integer. Angka-angka ini akan menjadi 1. Lalu akan dibandingkan dengan string atas ini tadi. Lebih banyak string 2, maka dia akan mengoutput ganti saja. Ini saya coba contoh lainnya, misal yang di string 1 lebih banyak. Misal di sini angkanya saya pisah-pisah untuk membuktikan apakah waduhnya berjalan dengan benar. Nah, di sini angkanya sudah saya pisah-pisah. Saya coba enter. Dia akan memberikan output waduh. Dikarenakan angka yang bisa-bisa nantinya akan digabung menjadi 1 dan dibandingkan. Di sini ada 8 digit pada string pertama, 8 digit angka, dan pada string 2 hanya ada 4 digit yang bernilai 2344. Karena itu dia akan memprint waduh. Karena yang di string 1 lebih besar angkanya tentunya daripada string 2. Jadi segitu saja program Ucup Kena Hack punya saya, Mas. Punya saya yang saya submitkan dan mendapatkan AC waktu revisi. Di sini saya akan istirahat sebentar dulu sebelum saya menjelaskan program yang terakhir atau yang keempat, Mas. Saya izin istirahat dulu sebentar. Baik, Mas, di sini saya akan melanjutkan ke program terakhir yaitu WL3, yang dimana waktu praktikum itu saya tidak mendapatkan AC, tapi waktu revisi saya mendapatkan AC. Waktu revisi itu saya mengumpulkan program punya teman saya, yaitu saya copy paste punya teman saya dikarenakan saya tidak tahu cara mengerjakannya, dan juga ketika saya memahami programnya itu sendiri, saya melihatnya dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk memahaminya, dan sekarang saya sudah paham dengan programnya itu. Sebenarnya
Dia hanya bermain pada logika simpel saja, hanya saja memang programnya sangat-sangat panjang. Di sini juga saya mendapatkan program dari teman saya, di sini juga sangat-sangat panjang. Saya rada bingung untuk cara membuat punya saya sendiri dengan meningkat beberapa. Saya sedikit kewalahan atau bisa dibilang sangat kewalahan saya untuk meningkatnya. Jadi waktu itu saya hanya mengumpulkan program ini yang saya dapat dari teman saya. Di sini juga saya tidak merubahnya karena saya sangat-sangat kesusahan untuk mengubahnya karena program yang sangat begitu panjang seperti ini. Ini saya mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya tentang program ini karena ini bukan program saya. Ini program punya teman saya, Mas. Karena saya saya tidak mampu membuat programnya. Itu. Di sini mulai dulu langsung ke fungsi utama. Di sini ada cukup banyak variabel sesuai dengan yang diminta pada soal. Di sini, oh ya saya jelaskan dulu di soalnya ini sesuai yang saya pahami. Di sini kita diminta untuk bisa membuat sebuah gambar atau bisa dibilang sebuah map, peta atau apapun itu yang dimana di dalamnya berisi sebuah bom. Yang bom itu merupakan bom warna, di mana variannya ada 3, yaitu bom warna merah, bom warna hijau, dan bom warna biru. Di sebuah programnya nanti, kita diminta untuk bisa menerima input yang pertama itu adalah batasan dari map yang akan kita output nantinya. Yang pertama ini ada batasan mapnya, di mana itu adalah luas dari ini, map yang ada nantinya, yang akan di outputnya. Lalu input kedua itu ada jumlah bom yang akan kita masukkan ke dalam gambarnya itu nanti. Jumlah bomnya ingin berapa banyak bom. Lalu selanjutnya ya hanya penginputan bomnya saja, yaitu lokasi bomnya, lalu warna bomnya itu bom yang mana dari 3 varian ini tadi. Nanti dia akan mengeluarkan output sebuah map dengan batasan luasnya sesuai dengan yang sudah kita input dan bom-bomnya pada posisi yang kita inginkan. Tapi di sini ada beberapa kondisi spesial, yaitu ketika bom itu tumpang tindih atau bertabrakan dengan bom warna lainnya. Dia akan bertabrakan, maka dia akan menciptakan warna lain sesuai dengan yang diminta di soal ini. Ketika ada bertabrakan warnanya, ada primary penyusun, secondary primary penyusun, secondary dan primary lain. Ini ada beberapa variasi tumpang tindih dari warna bom gitu. Mulai saja ke program saya lanjutkan tadi. Di sini ada beberapa variabel yaitu integer xyb, xbyb, lalu i, jk, dan t. Di sini saya mulai dulu, saya pelan-pelan menjelaskannya karena takutnya saya juga rada belibet. Saya minta maaf jika kurang rada belibet. Di sini ada variabel x dan y. Di sini untuk variabel ini digunakan sebagai batasan dari mapnya tadi yang kita ingin print. X, Y untuk batasannya. B ini digunakan untuk sebagai apa namanya itu, jumlah bom yang ingin kita input nantinya. X, B, Y, B sebagai posisi bom di mana kita penginputannya. I, J, dan K ini hanya sebagai sama seperti yang X, Y tadi sebagai batasan, hanya saja ini untuk pengulangannya saja. Ini ada chart untuk warna bomnya situ sendiri. Warna bomnya akan menjadi warna apa nantinya. Lalu di sini, di sini ini hanya sebagai variabel untuk loopingnya nanti saja. Saya lupa tadi, maaf. Di sini pertama ada scanf untuk variabel x dan y, di mana ini sebagai batasan untuk mapnya nanti. Di sini awalnya ada sesuai dengan di soal batasan mapnya itu 100. Batasan mapnya itu ada 100, di mana di sini ada dua array yang saya buat, di mana array pertama itu mewakili untuk outputnya nanti, yaitu output char nantinya seperti yang ada diminta nanti kan ada output charnya. Tapi di sini ada array tambahan untuk membantu ketika ada warna yang tumpang tindih nantinya, ini untuk membantu ketika kondisi aturan warna ini nanti, yaitu array bendera atau array flag di sini. Di sini awal-awal ada looping untuk menetapkan posisi. Tiap-tiap posisi dalam array itu sebagai 0 dan 0 pada bendera, 0 pada map dan 0 pada bendera.
untuk bisa menciptakan batasannya dulu. Kan ketika di scanf dan printf ini dia tidak masuk ke dalam batasan petanya, tapi di sini hanya di looping untuk menciptakan batasannya. Di sini ada note untuk kode-kode benderanya, di mana ketika warna merah dia akan bernilai 10 di map benderanya nanti. Dan seterusnya ini ada dia buat seperti ini. Lanjut ke penginputan yang kedua, yaitu penginputan jumlah bom yang ingin diinput. Scanf %db. Di sini jumlah bomnya ingin seberapa banyak bom itu diinput. Karena itu di sini ada looping. Looping yang berdasarkan dengan batasan jumlah bom tadinya. Lalu untuk penginputan selanjutnya itu sudah berdasarkan jumlah bomnya. Ketika dia menginput 3, maka di sini ada penginputan pertama untuk bom pertamanya. Yaitu ada scanf. Di sini ada dua variabel yang diinput pertamanya, yaitu sebagai koordinat di mana letak bom itu ingin dijatuhkan. Koordinat bomnya itu berpatokan dengan ini yang ada di X tengah ini. Dia berpatokan di tengah ini, baru nanti warnanya yang akan menyebar. Lalu di sini juga ada penginputan untuk warna bomnya itu nantinya. Di sini ada percabangan untuk mengetahui gambar bomnya nantinya sesuai dengan warna yang diinput. Karena di sini ada 3 variasi R, G, dan B. Di sini ada kode yang sangat banyak sekali. Di sini sesuai yang saya tahu ini kode untuk ini apa namanya? Menetapkan posisi gambarnya itu seperti apa gambarnya. Kalau R itu sepertinya dia menggunakan posisinya RR seperti ini untuk menciptakan gambarnya seperti ini nantinya. Green sesuai dengan polanya ini, dan blue sesuai dengan pola yang ada di sini. Nah, ini blue sesuai dengan pola ini. Nah, itu di sini dia hanya berpatokan dengan titik utamanya, baru dia berpindah-pindah sesuai dengan ini nanti polanya. Lalu ketika dia sudah sudah ada udah diisi posisinya sesuai dengan pola bomnya. Lanjut di sini ada looping untuk memasukkan itunya warna bomnya, tapi berdasarkan dengan peta bendera. Yang ini kan tadi berdasarkan array atau peta hurufnya yang akan di-output nantinya. Lalu di sini ada peta benderanya. Penginputan untuk peta benderanya. Ini sedikit lebih simpel karena sudah dijabarkan di sini. Jadi dia hanya mau masukkan koordinatnya saja, lalu memasukkan angka pada peta benderanya itu nantinya. Di sini ada red, green, dan blue. Lalu di sini ada looping sekali lagi. Di sini looping digunakan untuk mengetahui apakah posisi pada peta yang ingin diisi itu sudah terisi atau belum. Untuk bom yang pertama pastinya karena belum terisi, dia hanya akan menjalankan hingga program di sini. Dan program ini, looping ini untuk ke bawahnya ini dia tidak akan terjalan karena tentunya ketika bom pertama dia masih kosong petanya. Tapi di sini karena kita bisa memasukkan bomnya lebih dari satu kali, maka dari itu ada looping di sini untuk memastikan apakah posisi yang ingin diisi oleh bom itu sudah kosong atau belum. Jika tidak kosong, maka sesuai yang ada di soal, ada kemungkinan perubahan warna yang akan terjadi. Ada 3 kemungkinan perubahan warna, yaitu ketika primary, secondary primary, dan secondary primary lain. Di sini untuk loopingnya urut sesuai dengan permintaan dari soalnya atau sesuai dengan urutan dari soalnya. Looping ini berbatasnya sesuai dengan nih jumlahnya dengan ini polanya, pola gambarnya sesuai dengan pola gambarnya. Maka dari itu dia mengambil koordinatnya sesuai dengan gambar yang sudah ada. Misal ada B di koordinat berapa gitu, dia hanya mengambil koordinat itunya saja. Di sini pengondisiannya ada ketika primary dan primary. Nah, di sini fungsi dari array bendera tadi atau map bendera tadi, yaitu untuk pengecekan pada mapnya tadi itu map utamanya, map warna. Karena tentunya ketika kita ingin menginput warna lain, misal bom yang kedua misal ada warna green pada suatu elemen, terus pada bom selanjutnya akan diinput warna red pada elemen itu tidak akan bisa dibandingkan karena dia hanya akan bertabrakan saja, nilainya akan tergantikan saja. Maka dari itu di sini butuhkan array lain ya, atau saya sebutkan map lain, yaitu map flag.
untuk perbandingannya. Di sini ketika primary dan primary, yaitu ketika map flagnya 10 dan map ininya G. Sini 10 itu sama dengan red ya. Sama dengan red, dan dia akan jika dia bertabrakan dengan G. Di sini mengapa dia ada map flagnya tidak berubah, sesuai saya jelaskan di sini tadi. Kalau ketika saya lupa menjelaskan tadi, maaf, di sini ketika awalnya itu penginputan pada map utamanya itu bernilai sebuah char. Inputan pada pertamanya bernilai sebuah char atau huruf, tapi pada penginputan map benderanya dia akan bernilai sebuah angka di sini. Dia akan mengecek apakah jika dia red dan 0, maka dia akan menginput sebuah angka pada flag tadi untuk mewakili warna ini tadi. Di sini mengapa ada 0? Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, jika dia di tempatnya itu di apa namanya itu, di elemen array mapnya itu masih kosong, maka dia akan terisi. Lalu di sini makanya di sini hanya terisi 10 hanya jika elemen itu kosong. Maka di situ ketika dia tabrakan, misal ada R pada posisi berapa dan G pada posisi yang sama dengan R itu, tapi ketika itu sudah diisi R, maka yang di flagnya itu kan dia sudah berubah pada R terlebih dahulu, sudah berubah menjadi 10 terlebih dahulu. Makanya dari situ dia tidak akan berubah menjadi 20, tapi dia akan masuk ke pengkondisian ini nanti, di looping di sini nantinya. Dimana ketika bom kedua akan bertabrakan, map, saya sebut map aja mulai dari sekarang, map flagnya itu dia tidak akan berubah, tapi dia akan sesuai dengan apa yang ada di kondisinya ini. Ini ada dua kondisi, ketika flag dan map biasa, dan ketika map dan map flag. Untuk membaliknya saja, untuk lebih tepatnya nantinya. Di sini ada primary ketika map di flagnya 10 atau red, lalu ketika di input lagi green, karena kan ketika penginputan pertamanya itu di sini kenapa ada dua sini? Di sini saya akan jelaskan dulu sesuai pemahaman saya. Di sini kenapa ada dua begini itu karena ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Jika pertama kita menginput bom pertama menginput red, maka pada posisi itu di flag itu akan menjadi 10. Dan ketika bom keduanya green, maka di flagnya tidak akan berubah, tapi pada map utamanya akan menjadi green. Tapi ada kondisi lain yang perubahannya sama, akan tetapi kondisinya beda, yaitu ketika greennya pertama. Ketika green pertama, maka nilai flagnya 20, dan nilai map utamanya itu akan berubah menjadi R ketika green dulu baru red. Maka dari itu di sini ada dua pengondisian. Dimana kondisi ketika flagnya terlebih dahulu baru diisi oleh mapnya. Lalu yang kedua ini ketika mapnya baru diisi oleh flag. Baru flagnya yang berubah. Flagnya yang tidak berubah, mapnya yang berubah. Meskipun sebenarnya sama saja kan, karena red itu berkodekan 10, terlihatnya sama saja, dan green terlihat 20. Tapi sebenarnya ini cukup krusial juga, karena dia menghasilkan warna yang sama, yaitu red tambah green, tapi kemungkinannya ada dua, yaitu red dulu atau green dulu. Maka dari situ ada dua di sini. Di sini langsung sih pengkondisinya dua kali di sini. Lalu di sini berubah sesuai dengan yang ada di soal ini. Red blue akan menjadi apa? Di sini red green akan menjadi apa? Red green di sini menjadi yellow ya, di sini red green menjadi yellow. Lalu di sini ini adalah loopingan pertama. Jika ini pengondisiannya bukan loopingan, maaf. Di sini pengondisian pertama jika ada warna primary bertemu dengan primary. Sini ada pengondisian selanjutnya. Ini selebihnya sama ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk ke bawahnya, hanya berubah pada warnanya saja. Warna dan kodenya tentunya. Di sini kenapa kode pada map bendera juga dirubah, karena dia kan sudah menjadi satu. Merah dan green sudah menjadi satu, tentunya pada mapnya berubah dan kodenya juga berubah. Kurang lebih sama ini dua ini, hanya kombinasinya yang berbeda. Untuk primary dan secondary ini sama seperti yang ini. Ini percabangannya banyak yang sama emang setelah saya lihat-lihat, tapi hanya berbeda pada kombinasinya yang sangat banyak, bisa dibilang sangat banyak. Di sini kurang lebih sama jika 10 dan magenta, red dan magenta. 5 atau 50. Primary dan secondary menyusun. Ini secondary untuk primary lain. Di sini sama juga dengan pengondisiannya juga sama, ada dua ketika flag dan green. Karena ada dua kemungkinan urutan yang akan terjadi. Lalu untuk terakhir paling bawah sendiri di sini ada looping untuk mengeprint outputnya. Output dari map yang sudah kita otak-atik tadi atau kita jalankan programnya, kita isi bom dan warnanya juga sudah tertumpuk-tumpuk,
sudah ada di sini untuk pengondisian warna yang tertumpuk. Jika tidak ada tertumpuk, lalu di sini ngeprintnya tentunya menggunakan map yang map biasa, tidak menggunakan map bendera, karena yang diminta di soal itu adalah output berupa char, berupa karakter atau berupa huruf yang diminta, bukan sebuah angka. Karena di sini sebuah matriks, bisa dibilang matriks atau array, maka untuk mengeprintnya menggunakan looping seperti biasa, looping print matrix ya. Tapi di sini perbedaannya dia juga meminta ada sebuah garis-garis. Karena itu untuk loopingnya di sini looping pertama untuk barisnya pertama diciptakan untuk sebuah garis, lalu di sini untuk kolom tiap-tiap kolomnya akan, tapi di setiap akhirnya juga diciptakan sebuah batasan garis supaya ada garis-garisnya menggunakan map G tadi yang sudah di otak-atik tadi di atas. G-nya hasil akhir G-nya sesuai dengan posisinya, baru ada slash n juga, jangan lupa untuk nge-print sebuah matriks biar dia nantinya ada enternya, ada batasan, ada garisnya, spasinya, ada space-nya. Sini saya coba run saja setelah penjelasan saya yang panjang. Mudahan penjelasan saya tidak terlalu belibet karena saya juga jujur saja saya rada susah menjelaskan. Saya coba run saja sesuai contoh yang di soal. Aduh, bentar, ini. Nah, dia akan memunculkan hasil yang sama. Ini dia. Hasilnya akan sama seperti yang ada di soal. Kurang lebih segitu saja untuk demo saya untuk soal yang WL ini. Maaf Mas jika kurang memuaskan dan masih dibilang kurang untuk menjelaskannya. Tapi hanya segitu saja yang saya jelaskan. Maaf jika ada beberapa yang saya lupa jelaskan karena cukup panjang juga ini menjelaskannya. Jadi saya mungkin ada beberapa yang terlewat atau mungkin ada beberapa yang saya lupa jelaskan. Saya juga mungkin maaf jika ya banyak kurangnya. Sekian demo saya untuk 4 program revisi saya yang AC untuk berputar-putar pesan alien dan ucup kena hack ini saya bisa lumayan lancar dan saya lancar waktu revisinya, tapi waktu WL ini saya benar-benar copy paste punya teman. Untuk berputar-putar PA dan UKH saya ada modifikasi sedikit. Waktu WL saya jujur saya tidak ada modifikasi. Sampai sekarang juga waktu demo tidak ada saya modifikasi karena programnya sangat panjang sekali. Ternyata ketika saya tahu caranya, memang hanya bermain logikanya tidak terlalu sulit ketika saya pahamin, tapi karena kodenya ini bisa dibilang cukup sangat panjang sekali, saya tidak ada waktunya untuk memecahkan bagaimana cara mengerjakannya waktu itu dan cara programnya waktu itu. Sekarang sini saya alhamdulillah sudah memahami program ini bagaimana cara bekerjanya, meskipun saya tidak bisa untuk menyingkatnya atau membuatnya lebih efisien lagi karena kalau program sepanjang ini jujur saya belum mampu untuk menyingkatnya atau mengefisienkannya. Tapi saya alhamdulillah sudah paham program ini bagaimana cara berjalannya, Mas. Sekian demo saya untuk 4 program dari praktikum kedua kemarin. Demo revisinya ini saya akhiri di sini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan terima kasih untuk waktunya sudah mengoreksi demo saya ini, Mas. Sekian dari saya, terima kasih.